sahabat Nida, kembali lagi dan bertemu lagi dengan saya Muhammad Wadan Fauzi, asal dari Depok, Jawa Barat, dan salah satu santri dari Pondok Pesantren An-Nida Garut. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang bina fi'il. Nah, bina fi'il itu ada yang soheh, guer soheh, dan juga mulhaq guer soheh. Nah, untuk yang soheh berarti tidak ada huruf elatan, baik di fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Nah, contoh untuk yang soheh itu adalah lafadz nasoro. Misalkan di tasrif, nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Nah, untuk yang soheh ini jumlahnya tidak terbatas. Kemudian yang guer soheh, nah guer soheh berarti ada huruf elatan, baik di fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Nah, untuk yang guer soheh ini ada yang mu'tal, ada yang juga lafif. Nah, untuk yang mu'tal itu ada yang mu'tal fa, mu'tal ain, dan juga mu'tal lam. Mu'tal fa bisa disebut juga dengan bina misal. Nah, misal ada misal wawu dan juga misal ya. Contoh yang misal wawu yaitu wa'ada. Misalkan di tasrif, wa'ada ya'idu idatahu wa wa'dan fahuwa wa'idun wadaka mau'udun idlata'id mau'idun mi'adun. Nah, asalnya itu dibaca wa'ada yau'idu. Nah, untuk huruf elat waw ini dikarenakan huruf elat waw berada di antara dua musuh, yaitu ya dan juga kasrah, maka waw huruf elat di sini dibuang, jadi dibaca ya'idu. Kemudian yang misal ya, contohnya yasaro. Misalkan di tasrif, yasaro yaisiru yusron fahuwa yasirun wadaka maisurun isir la taisir maisirun misarun. Nah, asalnya itu dibaca yasaro yaisiru. Nah, huruf elat ya ini di sini tidak dibuang dikarenakan huruf elat ya ini berada bukan di antara dua musuh. Nah, maka tetap dibaca yaisiru. Kemudian yang mu'tal ain berarti huruf elatnya itu ada di ain fi'il. Nah, atau disebutnya juga dengan ajwab. Nah, ajwab ada yang ajwab wawu dan juga ajwab ya. Contoh yang ajwab wawu yaitu qala. Misalkan di tasrif, qala yaqulu qawlan fahuwa qailun wa dzaka maqulun kulla taqul maqalun miqalun. Nah, asalnya itu dibaca qawala yaqulu. Nah, untuk qawala ini waw huruf elat ini dibalikan kepada alif dikarenakan huruf elat waw ini berada setelah baris fathah, maka dikolab kepada alif, jadi dibacanya qala. Kemudian yaqulu. Nah, asalnya itu dibaca yaqulu. Nah, dikarenakan waw ini dikasih beban atau dikasih barisan domah, maka itu hukumnya berat. Kalau diibaratkan orang sakit dikasih beban kan tidak mungkin. Nah, makanya itu yang asalnya bebannya itu di huruf huruf elat atau orang sakit, maka dipindahkan kepada orang yang sehat atau huruf sehat. Jadi dibaca yaqulu. Kemudian wawu di sini atau huruf elat di sini diberi sukun atau diberi baris sukun. Kemudian untuk ajwab ya, contohnya itu adalah ba'a. Misalkan di tasrif, ba'a yabi'u bai'an fahuwa ba'i'un wa dzaka mabi'un bi'la tabi' maba'un miba'un. Asalnya itu dibaca baya'a yabi'u. Nah, ini sama dibalikan kepada alif dikarenakan huruf elat ya di sini berada setelah baris patah, maka dikolab kepada alif, jadi dibacanya itu ba'a. Kemudian untuk ya di sini atau huruf elat di sini disukunkan juga sama dikarenakan huruf elat dikasih beban. Nah, maka dipindahkan kepada yang huruf sehat, jadi dibacanya yabi'u. Kemudian yang huruf elat di sini di barisan sukun. Kemudian yang mu'talam atau huruf elatnya itu berada di lam fi'il atau disebutnya juga dengan bina nakis. Nah,
Bin nakis juga sama, ada yang nakis wawu dan juga nakis ya. Contoh yang nakis wawu yaitu goza. Misalkan di tasrif goza yagzu gozwan fawa gozin wadaka magzuun. Ugzu la tabzu magzan magzan migzan. Asalnya itu dibaca gozawa yagzu. Nah untuk gozawa ini dikarenakan huruf elat wawu ini berada setelah baris patah, maka dikolab kepada alif, jadi dibacanya goza kemudian yagzu. Nah untuk huruf elat wawu di sini dikarenakan huruf elat berada di akhir dan juga di barisan domah, maka itu hukumnya berat, maka harkatnya itu atau barisnya itu dibuang. Jadi dibacanya yagzu, sebagaimana dalam bait Sunda huruf elat ditungtung mama wadoma wajib mi can sabab barat cara kasrah. Nah kemudian yang nakis ya, contohnya itu adalah Roma, misalkan di tasrif Roma yarmi romyan fawaromin wadah kamar miun irmi latarmi marman marman mirman. Nah asalnya itu dibaca Romaya yarmiu. Nah Romaya juga sama, dikarenakan huruf elat ya ini berada setelah baris patah, maka dikolab kepada alif. Nah tapi di sini dikolabnya kepada alif, ditulis yang menyerupai dengan ya. Nah jadi dibacanya Roma. Kemudian yang yarmiu. Nah yarmiu di sini dikarenakan huruf elat berada di akhir dan juga di barisan domah, maka itu hukumnya berat. Nah jadi harkatnya itu juga sama, dibuang. Jadi dibacanya yarmi. Nah kemudian wersohe yang lapip. Nah yang lapip berarti huruf elatnya itu lebih dari satu, atau disebutnya juga huruf elatnya itu ada dua. Nah yang lapip itu juga ada yang lapip makruh dan juga lapip makrun. Nah untuk yang lapip makruh ini huruf elatnya itu terpisah dengan huruf yang sehat. Nah untuk yang lapip makruh contohnya itu adalah wako, misalkan di tasrif wako yaki wikoya tanfa wawakin wadaka maukiyun ki lataki maukin mikon. Nah asalnya itu dibaca wakoya yaukiu. Nah dikarenakan huruf elat di sini berada setelah baris patah, maka dikolab kepada alif yang ditulis menyerupai dengan ya, jadi dibacanya wako. Nah untuk di sini yaukiu. Nah wawu di sini tuh dibuang dikarenakan wawu atau huruf elat di sini berada di antara dua musuh yaitu ya dan juga kasrah, maka dibuang. Jadi dibacanya yakiu. Nah setelah itu ya ini dikarenakan huruf elat ya ini berada di akhir dan juga di barisan domah, maka itu juga sama hukumnya berat. Jadi harkatnya atau barisnya itu dibuang. Jadi dibacanya yaki. Nah kemudian yang lapip makrun. Nah untuk yang lapip makrun ini huruf elatnya terhubung. Jadi huruf sehat habis itu huruf elat. Nah contohnya adalah syawa. Misalkan di tasrif syawa yaswi syayyan fahuwa syawin wadaka maswiyun iswi la taswi maswan miswan. Nah asalnya itu dibaca syawaya yaswiyu. Nah di sini juga sama, dikarenakan huruf elat ya ini berada setelah baris patah, maka itu dikolab kepada alif. Jadi dibacanya itu syawa, tapi di sini dikolabnya kepada alif yang ditulis menyerupai dengan ya. Kemudian yaswiyu itu asalnya dibaca yaswiyu. Nah dikarenakan huruf elat ya ini berada di akhir dan juga di barisan domah, maka itu hukumnya berat. Jadi juga sama, harkatnya itu dibuang. Jadi dibacanya yaswi. Nah kemudian yang mulhaq wersohe. Nah untuk yang mulhaq wersohe ini tidak ada huruf elat tapi sering dielat. Nah untuk mulhaq wersohe ini ada yang mudhoaf dan juga ada yang mahmuz. Nah yang mudhoaf contohnya itu adalah madda. Misalkan di tasrif madda ya muddu maddan fahuwa maddun wadaka mamdudun mudda muddu muddi umdud la tamudda la tamuddu la tamuddi la tamdud mamaddun mimaddun. Nah asalnya itu dibaca madada yamdudu. Nah dikarenakan ada huruf sejenis dan huruf keduanya itu hidup, maka harus diidghamkan. Jadi dibacanya madda. Kemudian yamdudu. Nah itu juga sama, karena ada huruf sejenis dan huruf yang keduanya itu hidup, maka wajib diidghamkan. Tapi sebelum diidghamkan itu harkat dal dan juga mim itu dinakolkan atau dipindahkan. Nah maka itu jadi dibacanya yamuddu.
Nah kemudian yang mulhaq ghair sahih yang mahmuz. Nah untuk yang mahmuz ini ada yang mahmuz fa, mahmuz ain, dan juga ada yang mahmuz lam. Mahmuz fa berarti ada hamzah di fa fi'il. Contohnya itu adalah akhadha. Misalkan di tasrif akhadha ya'khudhu akhdan fa huwa akhidun wa dzaka ma'khudun khud la taqud ma'khudun ma'khudun mi'khudun. Kemudian yang mahmuz ain. Nah untuk yang mahmuz ain ini berarti hamzahnya itu ada di ain fi'il. Contohnya itu adalah sa'ala. Misalkan di tasrif sa'ala yas'ulu su'alan fa huwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun is'al la tas'al mas'alun mas'alun mis'alun. Kemudian yang mahmuz lam. Nah mahmuz lam berarti ada hamzah di lam fi'il. Contohnya itu adalah qara'a. Misalkan di tasrif qara'a yaqra'u qira'atan fa huwa qari'un wa dzaka makru'un iqra' la taqra' makru'un makru'un miqra'un. Nah mungkin sekian. Nah jadi kesimpulannya yang kalian perlu ingat itu adalah yang ghair sahih untuk yang bina misal berarti ada huruf elat di fa fi'il. Nah untuk yang ajwab berarti ada huruf elat di ain fi'il, dan nakis berarti ada huruf elat di lam fi'il. Nah kemudian yang lapif makruk, itu huruf elatnya ada 2 tapi dipisah dengan huruf sehat. Contohnya yang tadi waqo. Kemudian yang lapif makrun itu juga sama, huruf elatnya ada 2 tapi di sini huruf elatnya itu terhubung. Nah, contohnya itu adalah syawa seperti tadi. Kemudian yang perlu kalian ingat lagi yang mulhaq ghair sahih, yang mudha'af. Berarti yang mudha'af itu ada huruf sejenis seperti tadi yang madada. Setelah itu ditumkan jadi madda. Kemudian yang mahmuz. Nah untuk yang mahmuz ini ada hamzah baik di fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.